Oke guys, pada video kali ini kita akan mencoba tes kepribadian yang ditulis oleh Nestor Riko Tambunan. Nah, kalian bisa baca ini, kalian bisa download di Google, nanti kalian cari. Nah, apa tujuannya? Yaitu cara asik mengenal dan memahami diri kita sendiri. Kan pastinya kan kalau kita memahami diri kita sendiri dan tahu kepribadian kita, skill kita, ini pasti kan kedepannya kita menjadi lancar dan lain sebagainya karena kita udah tahu kepribadian kita. Nah, tesnya itu banyak guys, seperti mengukur kadar malu, tes bakat menjadi ilmuwan, mengukur keserasian pasangan, mengukur kadar gengsi. Nah, banyak sih kayak gini sih. Banyaknya tes yang ada di buku tersebut. Sebelum masuk ke tes kepribadiannya, jangan lupa buat subscribe, like, dan komen ya. Terima kasih. Oke, kita jawab soal pertama. Bila mengerjakan PR, mana yang lebih kamu sukai? Sendirian, bersama teman, sengaja, bersama teman, mengerjakan sendirian? Jelas mengerjakan sendirian dong. Jelas mengerjakan sendirian karena biasanya kalau kuliah nih kerjakan sama teman, ya banyak yang ngobrol, gak ngerjain malah. Paling ngerjainnya cuma 20%, dan selain itu ngobrol main HP. Itu gak seneng sih kalau aku lebih suka mengerjakan sendirian. Kemudian dibagi-bagi gitu loh. Kemudian soal nomor 2, bila menonton film di TV atau bioskop dan kebetulan filmnya jelek, yang kamu lakukan adalah nonton sampai selesai karena penasaran, cepat-cepat mati TV atau meninggalkan bioskop, menunggu sampai film habis tanpa memperhatikan dengan sungguh-sungguh, atau sambil mengerjakan yang lain seperti dengerin musik. Oh, mungkin karena ini mungkin nonton di bioskop mungkin ya, karena saya suka lebih nonton bioskop walaupun filmnya jelek ya, walaupun yang aku tonton selalu bagus-bagus sih, karena aku review dulu sebelumnya. Kalau nonton aku, kalau misalnya jelek aku pilih yang C. Oke, soal yang ketiga, kamu pasti punya mainan atau barang-barang pribadi. Mainan dan barang itu tentu bertambah atau berganti sesuai dengan perkembangan waktu. Kamu cenderung menyimpan sih, kalau aku lebih ke menyimpan. Nah, siapa tahu nanti bisa digunain gitu loh buat anak kita atau buat tetangga kita. Nah, itu bisa disumbangkan. Kalau aku sih gitu. Oke, pertanyaan keempat. Bila berkunjung ke suatu tempat yang belum pernah kamu kunjungi, hal pertama kamu cari adalah hal-hal yang belum pernah kamu lihat atau tidak pernah ditemui di sana. Tinggal tidak tentu apa saja yang menarik dan menyenangkan. Hal-hal yang lebih ke A sih kalau aku. Hal-hal yang belum pernah kamu lihat dan tidak pernah ditemui di sekitar tempat tinggalmu. Nah, kan kalau kita ke tempat baru kan pastinya cari hal-hal yang apa yang ada di sini, apa yang menarik kayak gitu sih. Soal nomor 5, yaitu seandainya kamu sedang di jalan dan terjadi kecelakaan, yang kamu lakukan adalah melihat tanpa melibatkan diri, cepat-cepat meninggalkan tempat tersebut, berusaha memberi pertolongan, bergantung ya sebenarnya. Kalau aku biasanya pengalamanku cepat-cepat meninggalkan tempat tersebut agar tidak terlibat dong. Nomor 6, seandainya dua sahabatmu bertengkar, yang pertama kali kamu lakukan membiarkan sampai mereka berhenti sendiri atau dipisahkan oleh orang lain, menanyakan apa yang membuat mereka bertengkar, lalu menunjukkan kesalahan dan kebenaran masing-masing, melerai dan menyuruh mereka berhenti pertengkaran itu. Mungkin lebih ke B sih, kayak nanyain dulu gimananya, terus dikasih tahu kesalahannya apa, kayak gitu sih kalau aku. Ya biar mereka tengkar dulu gitu. Nomor 7, bila kamu ulang tahun dan menerima hadiah dari teman, kado yang paling kamu sukai, hadiah yang diciptakan secara khusus untuk ulang tahunmu, yang paling mahal, semua apapun bentuknya. Kalau boleh jujur ya yang A, karena hal itu lebih menarik, itu lebih sosial buat kita gitu sih, walaupun jarang dapat aja. Soal nomor 8, kalau kamu diminta membantu mengerjakan pekerjaan rumah, mana yang lebih kamu sukai, membersihkan rumah, memasak, merawat? Kalau aku lebih suka merawat bunga guys, karena di rumah itu aku semua yang desain gitu loh, bunga-bunga, taman dan lain sebagainya. Karena aku seorang ilmuwan alam.
Pertanyaan nomor 9. Pengisi waktu yang luang paling sering kamu lakukan membuat barang kerajinan seperti hiasan dinding, menyambuli buku. Kalau aku lebih suka membaca guys, soalnya lebih bisa mengeksplor seluruh dunia gitu. Oke, pertanyaan nomor 10. Jenis bacaan yang mana yang lebih kamu sukai? Sejarah atau biografi orang-orang besar yang berkaitan dengan pelajaran? Lebih suka kayak upgrading diri kayak gitu loh. Tapi kalau misal pertanyaan kayak gini, yang A, karena aku anak sejarah ya, walaupun sekarang kurang suka sejarah. Pertanyaan nomor 11. Bila mau nonton film, yang pertama kamu perhatikan tidak punya pertanyaan khusus itu. Mungkin lebih ke informasi tentang ceritanya sih Kak, kayak gimana alurnya dan lain sebagainya, itu kayak gitu menarik kataku Kak, karena aku juga suka melihat masa depan guys sih, maksudnya aku lebih tertarik ke masa depan daripada ke masa lalu. Oke, pertanyaan terakhir nomor 12. Seandainya disuruh memilih tempat rekreasi, kamu akan memilih ke pantai dong, karena ke gunung itu berbahaya, ke bioskop atau diskotik. Ya ke pantai kalau rekreasi ya. Kalau ke bioskop itu buat beda guys, buat senang-senang guys, buat kita melihat film, bukan buat rekreasi. Kalau rekreasi itu ke pantai kalau aku. Oke, kita akan menghitung nilai dari yang telah kita peroleh. Setelah aku kalkulasiin tadi nilainya yaitu 29 guys kalau aku. Nah ini kalau kalian pengen tahu, kalian bisa skip lalu baca ya. Ini yang 10-20, ini yang 21-30. Nah ini yang aku guys. Nah untuk yang ini 31 sampai 36 nilainya. Nah kalau aku kan 29, berarti masuk ke kategori ini. Meskipun tidak memenuhi beberapa kriteria, kamu masih bisa jadi ilmuwan. Wih, yang berhasil. Feeling dan rasa ingin tahumu cukup bagus. Iya guys, hanya saja seperti kamu tak akan tahan mengerjakan sendirian. Gak apa-apa, ilmuwan memang tidak selalu dan harus bekerja sendirian. Beberapa penemu besar di bidang ilmu pengetahuan merupakan hasil penelitian ilmuwan memang tidak selalu dan harus bekerja sendirian. Beberapa penemu besar di bidang ilmu pengetahuan merupakan hasil penelitian beberapa atau tim ilmuwan. Bila harus jadi ilmuwan, mungkin kamu butuh pendamping, pembantu atau pendorong semangat. Tanpa itu mungkin kamu akan merasa bosan atau cepat beralih ke penelitian lain sehingga hasilnya tidak tuntas atau tak sempat menemukan sesuatu yang hebat. Ternyata aku juga bisa jadi ilmuwan tapi gak pengen, maksudnya tapi harus butuh bantuan teman karena aku mungkin cepat bosan juga kan. Oke, ya mungkin cukup sekian video tes kepribadian kali ini. Terima kasih telah menonton. Oh ya, kalau kalian suka tes kayak gini, aku buat video kayak gini, jangan lupa buat komen atau WA aku lah gitu ya. Terima kasih telah menonton, sampai jumpa, bye bye.